Selama tahun 2024 ini, brand gawai Xiaomi sudah mengeluarkan beberapa ponsel baru dari bulan Januari hingga sekarang. Seperti biasa, Xiaomi menawarkan ponsel berspesifikasi menarik dengan harga yang terjangkau. Anda tertarik pada ponsel baru dari Xiaomi? Berikut daftar harga smartphone Xiaomi terbaru di Indonesia. Februari 2024, Xiaomi Indonesia hadirkan Redmi A3. HP yang pertama kali hadir di pasar India ini menjadi penerus dari Redmi A2 yang rilis di Indonesia pada Mei 2023. Menariknya, Redmi A3 ini bisa dibilang tampil glow up dan sangat beda dari pendahulunya. Alih-alih menggunakan modul persegi seperti HP entry pada umumnya, Redmi A3 malah menggunakan modul lingkaran besar mirip HP flagship Xiaomi 13 Ultra. Di bagian layarnya, Redmi A3 sudah menggunakan panel IPS LCD yang cukup luas yaitu 6,71 inci. Ukuran layarnya yang luas ini sudah cukup menarik untuk aktivitas multimedia seperti nonton atau main game ringan. Desain bezelnya pun masih wajar dengan ukuran rasio bodi ke layar 82,9%. Dari Redmi A series generasi pertama sampai Redmi A3, sistem operasi yang digunakannya yaitu stok Android alias Android murni. Jadi, HP ini pun tak menggunakan MIUI seperti HP Redmi atau Xiaomi lainnya. Namun, berbeda dari Redmi A2, Redmi A3 menggunakan Android reguler, bukan edisi Go. Sebagai HP kelas entry, baterai berkapasitas besar dan awet jadi hal yang wajib. Hal inilah yang membuat Xiaomi menghadirkan baterai 5000 mAh pada Redmi A3. Ukuran kapasitas baterai sebesar ini sudah jadi hal yang wajar. Sebab salah satu hal yang diunggulkan HP kelas entry adalah ketahanan untuk penggunaan harian. Poco F6 jadi salah satu sajian paling hot dari Poco pada 2024. Suksesor dari Poco F5 itu diperkenalkan di pasar global pada Mei 2024. Sebagian dari Anda mungkin memiliki ekspektasi lebih terhadap Poco F6. Wajar bila hal tersebut terjadi, sebab pendahulunya sukses menancapkan standar yang tinggi untuk sebuah HP kelas menengah atas. Poco F6 pun saya pikir mengikuti jejak sang pendahulu lantaran punya value yang menarik. Poco F6 merupakan kembaran dari Redmi A3 Turbo. Karena itu, SoC yang dipakai keduanya sama yakni Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3. Posisi SoC ini ada antara Snapdragon 7 Gen 3 dan Snapdragon 8 Gen 3. Ia ada di atas Snapdragon 7 Gen 3, tetapi masih jauh di bawah Snapdragon 8 Gen 3. Bagaimana kalau dibandingkan dengan Snapdragon 8 Gen 2? Jaraknya tipis, tetapi Snapdragon 8S Gen 3 masih ada di bawahnya. Siapapun yang melihat bodi belakang Poco M6 4G mungkin tidak akan sadar kalau ini adalah HP kelas 2 jutaan. Saya pun cukup terpukau dengan tampilan punggungnya yang terlihat mahal, memiliki konsep dual tone dengan dua kamera besar secara vertikal dengan tambahan bulatan LED flash ring light. Material belakangnya bahkan menggunakan bahan kaca, yang biasanya cuman ada di HP kelas 5 jutaan ke atas. Kelebihan material kaca adalah tampilannya yang terlihat lebih premium serta sensasi genggaman yang lebih menyenangkan. Untuk kebutuhan sehari-hari, Poco M6 4G masih mampu berikan pengalaman yang lancar tanpa lagging. Ponsel ini memiliki chipset Helio G91 Ultra yang merupakan generasi lanjutan dari Helio G88. Redmi 13 akhirnya dijual secara resmi di Indonesia sejak 6 Juni 2024. Smartphone ini jadi penerus Redmi 12 dan juga varian lebih tinggi dari Redmi 13C. Redmi 13 adalah smartphone entry level yang ditenagai oleh prosesor Helio G91 dari MediaTek. Hal ini menjadikan Redmi 13 sebagai HP dengan chipset Helio G91 pertama di Indonesia. Mengintip spesifikasi, Redmi 13 memang ditujukan untuk keperluan komunikasi, media sosial,
dan bermain game ringan hingga menengah. Redmi 13 datang dari material bodi belakang yang menggunakan kaca premium. Cukup jarang ada smartphone entry level yang memiliki material bodi terbuat dari kaca. Bahkan, HP kelas mid-range sekalipun masih banyak yang menggunakan polikarbonat. Selain itu, resolusi layar HP ini juga sudah Full HD dengan refresh rate 120 Hz yang diproteksi Corning Gorilla Glass 5. Redmi 13 juga sudah bersertifikasi IP53 sehingga HP ini tahan terhadap percikan air dan debu. Pada Maret 2024, Xiaomi 14 resmi hadir di Indonesia, menandai kehadiran ponsel unggulan dari Xiaomi yang telah diperkenalkan di pasar global pada bulan sebelumnya melalui Mobile World Congress di Barcelona. Bersama dengan Xiaomi 14 Ultra, ponsel ini menawarkan beragam keunggulan di berbagai sektor, mulai dari desain hingga performa kamera. Dibekali dengan konfigurasi triple kamera 50 megapiksel, Xiaomi 14 menawarkan pengalaman fotografi yang memukau. Lensa Leica Sumilux Optical Lens dengan bukaan 1.6 memberikan hasil yang tajam, kontras, dan berwarna. Kemampuan zoom optik hingga 3.2x juga memungkinkan pengguna untuk mengambil foto dari jarak jauh dengan detail yang baik. Layar OLED 6.36 inci dengan resolusi 1.5K kristal memberikan pengalaman visual yang memukau. Bezel tipis membuat rasio layar terhadap bodi mencapai 89,3%, menciptakan tampilan yang luas dan imersif. Ditenagai oleh chipset Snapdragon 8 generasi ketiga, Xiaomi 14 menawarkan performa yang tangguh dan responsif. Dukungan RAM LPDDR4X5 dan memori internal UFS 4.0 juga memastikan pengalaman pengguna yang lancar dan multitasking yang cepat. Xiaomi menyebut ponsel ini sebagai HP Redmi series pertama yang menghadirkan layar melengkung. Hal ini menjadikan bezel di kiri dan kanannya sangat tipis, sehingga menghadirkan rasio bodi ke layar yang sangat tinggi yakni sekitar 89,7%. Saya bisa bilang kualitas layar Redmi Note 13 Pro sekelas flagship karena sudah kantongi berbagai fitur unik dan menarik. Salah satunya adalah cakupan sertifikasi layar Dolby Vision dan HDR10 yang umumnya hanya bisa ditemukan di kelas flagship 10 jutaan. Perihal kamera, Redmi Note 13 Pro dibekali dengan 3 sensor belakang. Yang pertama merupakan sensor utama 200 megapiksel, memiliki fitur PAF segala arah dan sudah dibekali OIS Optical Image Stabilization. Kamera keduanya adalah sensor ultrawide 8 megapiksel dengan sudut keluasan 120 derajat. Kamera ini berjalan pada fixed focus dan tidak memiliki autofocus seperti pada kamera utama. Lalu, kamera ketiganya adalah sensor makro 2 megapiksel. Redmi Note 13 5G telah rilis secara global pada Januari 2024, bersamaan dengan anggota Note 13 series lainnya yaitu Redmi Note 13 4G, Redmi Note 13 Pro, dan Redmi Note 13 Pro Plus. Redmi Note 13 5G mengusung panel layar AMOLED dengan kualitas 1 miliar warna. Ukurannya 6,67 inci pada resolusi Full HD. Dimensity 6080 merupakan chipset MediaTek yang ditujukan untuk kelas menengah. Kendati dipakai Intel P55 5G di harga 1 jutaan, namun performa Dimensity 6080 memang menempatkannya pada jajaran chipset di HP seharga 3 jutaan, seperti Snapdragon 695 5G. Redmi Note 13 5G disusun dengan 3 kamera di belakangnya. Kamera utamanya menggunakan resolusi jumbo 108 megapiksel. Menurut penelusuran yang saya lakukan, tidak dapat ditemui pen stabil gambar OIS Optical Image Stabilization pada kamera utama. Anda mesti pastikan tangan tidak goyang saat menekan tombol shutter demi menghindari blur. Kendati HP ini tidak memiliki kamera telefoto khusus, Xiaomi mengklaim bahwa ponsel sanggup melakukan pembesaran lossless sebanyak 3 kali. Adapun pada kamera selfie-nya, menggunakan resolusi 16 megapiksel. Meningkat dari sebelumnya yang hanya 13 megapiksel.
Untuk sektor layar, Redmi Note 13 Pro 5G tentu menawarkan kemampuan yang memukau. Spesifikasinya ini mirip dengan saudaranya di Poco yaitu Poco X6. Ukurannya sudah cukup luas yaitu 6,67 inci dengan panel AMOLED. Tidak hanya itu, desain bezelnya yang tipis membuat tampilannya terasa lebih lega. Menurut perhitungannya, HP ini memiliki rasio layar ke bodi mencapai 89,8%. Xiaomi menawarkan pengalaman yang seru dengan ultra clear visual. Saat dirilis di pasar Cina pada September 2023, Redmi Note 13 Pro 5G jadi HP pertama yang mencoba Snapdragon 7S Gen 2. Pasalnya, chipset ini juga baru dirilis pada September 2023 silam. Penggunaan chipset ini tetap dipertahankan saat HP ini akhirnya dirilis untuk pasar global. Dengan ada embel-embel S, tentu kemampuan dari Snapdragon 7S Gen 2 ini sedikit berada di bawah dari Snapdragon 7 Gen 2. Penyematan S tersebut juga mengindikasikan bahwa CPU dan kemampuan ISP pada GPU-nya sedikit lebih terbatas. Namun, hal ini justru akan membuat kisaran harganya jadi lebih terjangkau. Oppo A79 5G mengusung desain yang ramping dan stylish. Bodinya memiliki aksen visual berpola dengan tekstur reflektif yang membuatnya tampak berkilau seperti berlian. Ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 6020 dan didukung oleh RAM 8GB serta penyimpanan 256GB, Oppo A79 5G menawarkan performa yang cukup mumpuni untuk aktivitas berat seperti bermain game dan berselancar di internet. Dilengkapi dengan kamera utama 50MP AI dan kamera selfie 8MP, Oppo A79 5G menjamin kualitas gambar yang optimal dalam setiap momen. Fitur Eye Portrait Retouching memberikan sentuhan natural pada foto subjek manusia, sementara HDR mode pada kamera depan menghasilkan selfie yang detail dan indah. Dengan kapasitas baterai 5000 mAh dan teknologi pengisian cepat Super VOC 33W, Oppo A79 5G menawarkan daya tahan yang luar biasa dan pengisian baterai yang cepat. Oppo Reno 11F 5G memiliki 3 pilihan warna yang membuat desainnya estetik, yaitu ungu koral dan biru laut yang menawan, atau hijau palem yang elegan. Bodinya menggunakan tinta magnetik yang menciptakan tekstur 3D alami yang mulus. Dari sisi performa, Oppo Reno 11F 5G didukung MediaTek Dimensity 7050 dengan pemrosesan 6 nanometer sehingga memiliki performa tinggi yang lancar, hemat energi. Ditambah lagi ROM yang besar 256GB dan RAM hingga 8GB. HP ini dilengkapi layar AMOLED 120Hz borderless, yaitu dengan bezel tipis. Rasio layar dengan bodi mencapai 93,4%. Layar dipenuhi lebih dari 1 miliar warna dengan transisi halus. Fitur penyesuaian kecerahan otomatis membuat mata menjadi lebih nyaman dalam gelap maupun saat di bawah sinar matahari. Keunggulan lainnya, HP ini memiliki fitur ketahanan air dan debu IP65, sehingga tak perlu takut berada di jalanan berdebu maupun cuaca hujan yang tak terduga. Oppo telah melakukan tes dengan memasukkan HP ini ke kedalaman 20 cm selama 30 detik. Namun kemampuan tahan air dan debu ini dapat menurun seiring waktu. Oppo resmi merilis Reno 12 series yang terdiri dari dua model, yakni Oppo Reno 12 Pro dan Reno 12. Series ini fokus pada pengembangan AI generatif Gen AI yang menawarkan sejumlah keunggulan untuk memudahkan pengguna dalam kegiatan sehari-hari. Dari segi desain, layar Oppo Reno 12 Pro serupa dengan Reno 12. Kedua ponsel ini dibekali panel AMOLED dengan ukuran 6,7 inci dan resolusi Full HD+. Oppo Reno 12 dibekali Gorilla Glass 7i yang melindungi layar dari goresan, sedangkan Reno 12 Pro menggunakan Gorilla Glass Victus 2. Oppo Reno 12 dan Reno 12 Pro ditenagai chipset MediaTek Dimensity 7300 Energy. Chipset ini diklaim membawa optimasi yang bisa meningkatkan efisiensi daya hingga 30%.
Chipset itu dipadukan dengan RAM hingga 12 GB dan memori internal hingga 512 GB. Oppo resmi merilis Reno 12 series yang terdiri dari dua model, yakni Oppo Reno 12 Pro dan Reno 12. Series ini fokus pada pengembangan AI generatif Gen AI yang menawarkan sejumlah keunggulan untuk memudahkan pengguna dalam kegiatan sehari-hari. Dari segi desain, layar Oppo Reno 12 Pro serupa dengan Reno 12. Kedua ponsel ini dibekali panel AMOLED dengan ukuran 6,7 inci dan resolusi Full HD+. Oppo Reno 12 dibekali Gorilla Glass 7i yang melindungi layar dari goresan, sedangkan Reno 12 Pro menggunakan Gorilla Glass Victus 2. Oppo Reno 12 dan Reno 12 Pro ditenagai chipset MediaTek Dimensity 7300 Energy. Chipset ini diklaim membawa optimasi yang bisa meningkatkan efisiensi daya hingga 30%. Chipset itu dipadukan dengan RAM hingga 12 GB dan memori internal hingga 512 GB. Oppo Reno 11 Pro 5G hadir dengan serangkaian fitur kamera yang memesona. Kemunculannya di pasar Indonesia pada Januari 2024 membuka kesempatan baru bagi para pelaku kreator konten pemula untuk mengembangkan kualitas hasil foto dan video mereka. Dimulai dari hadirnya tampilan bodi yang memukau hingga fitur penguat sinyal yang kompeten, Oppo Reno 11 Pro 5G berhasil membuatnya dirinya tampak berbeda dengan pesaing di kelas harga yang sama. Tak hanya tampil cantik di luar, Oppo Reno 11 Pro 5G juga punya pengalaman mulus saat digunakan. Ponsel ini menggunakan SoC Dimensity 8200 pada fabrikasi 4 nanometer yang merupakan sebuah peningkatan dari Oppo Reno 10 Pro 5G dengan Snapdragon 778G. Oppo Reno 11 Pro 5G menyediakan layar dengan kualitas memukau. Panelnya adalah AMOLED pada ukuran 6,7 inci. Layar sanggup mencapai tingkat kecerahan 800 nit pada mode kecerahan tinggi serta 950 kecerahan puncak. Dilansir dari India Today, ponsel ini mampu menampilkan tulisan yang tajam. Tampilannya begitu terlihat cerah dan berwarna luas serta antarmukanya terlihat bagus dengan tone yang hangat.